Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salak, pohon kedondong, orangnya banyak tapi sedang nama dodong. Tidak lama lagi kita buka puasa Bapak Ibu. Tolong semangat jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadan al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar agadani anillahi wa idali amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala salika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan muliakan para ketua yang sempat hadir, unsur pemerintah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua kami yang menyempatkan hadir memenuhi undangan keluarga kerabat kita Bapak Serkah Samsul dan Ibu Suwarni di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini menjelang berbuka puasa bernilai pahala, terlebih lagi kepada beliau tuan rumah yang menyiapkan menu buka puasa pada sore hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita bilang ada yang merindukan kita pasti senang. Kalau ibu-ibu dirindukan oleh suaminya senang tidak? Ibu dusun dirindukan sama Pak Dusun senang tidak Ibu Dusun? Senang dia. Seorang cucu dirindukan sama neneknya, naku-naku ibu hena, pasti kita senang karena pasti re'nyo nanan roang ki. Pergi ke rumahnya pasti ada kasihkan ki. Karena kita dirindukan oleh orang-orang yang kita cintai. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada hal yang luar biasa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, surga itu, surga yang kita impikan itu ternyata merindukan 4 golongan manusia. Jadi surga merindukan 4 golongan manusia. Kalau kita ada di antara 4 golongan ini, maka kita termasuk orang-orang yang dirindu oleh surga. Dirindu oleh surga berarti kita semua insya Allah menjadi calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama yang dirindukan surga adalah talil Quran. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Kalau kita suka baca Al-Quran, kalau kita rajin mengaji, maka itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir ini
Tiada waktu yang terlewatkan di bulan suci Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Ibu-ibu, sudah berapa juz bacaan hari ini? Ayo, ini kan 8 di puasa ya. Apakah ada yang sudah 8 juz? Atau mungkin ada yang lebih dari 8 juz itu? Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak ngaji ya Ustaz, nak ya 3 juz mi. Juz apa Pak? Juz alpukat, juz mangga, juz melon. Iya, tapi saya yakin orang tuaku yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang yang rajin mengaji, talil Quran, dan orang-orang yang rajin mengaji itulah yang nanti akan dirindu oleh surga. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rajin-rajin ki mengaji, membaca Al-Quran, karena nanti Al-Quran syafi'ah akan datang memberi syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang rajin mengaji. Bapak Ibu sekalian, kita tentu memahami dalam sehari itu ada waktu yang dimuliakan oleh Allah, ada waktu yang utama. Dalam sehari itu waktu yang mulia, waktu utama itu di sepertiga malam. Dalam satu minggu itu ada waktu yang mulia, ada waktu yang utama. Itulah hari Jumat. Dalam satu bulan itu ada waktu yang mulia, waktu utama. Itulah 13, 14, 15 setiap bulannya, Ayyamul Bid. Dan dalam satu tahun itu Bapak Ibu, ada waktu yang dimuliakan oleh Allah. Dalam setahun itu ada bulan yang mulia, bulan maghfirah, bulan mubarak. Itulah bulan suci Ramadan. Sekarang kita berada di bulan mulia itu, bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini tidak ada lagi yang namanya hari yang baik, minggu yang baik. Pokoknya semua waktu dalam sebulan penuh itu, di bulan suci Ramadan itu adalah waktu terbaik. Setiap detiknya di dalam bulan suci Ramadan itu adalah detik atau waktu yang mulia. Makanya mari kita isi bulan suci Ramadan ini setiap detiknya dengan kebaikan. Olehnya Bapak Ibu sekalian, kita usahakanlah minimal kita tamat sekali di dalam bulan suci Ramadan ini. Jadi diusahakan kalau bisa kita tamatkan itu mengaji satu kali saja di bulan suci Ramadan ini. One day, one juz. Do you understand? Satu hari satu juz. Kalau mau kita tamat dalam sebulan ini ya minimal one day one juz, satu hari satu juz. Ustadz sibuk kali Kak. Di mana mi pekerjaan di rumah, mi mai capia lagi urus, tidak bisa one day one juz. Kalau tidak bisa one day one juz, ada yang lebih ringan sedikit, one day one surah. Do you understand? One day one surah, satu hari satu surah. Misalnya hari pertama kita baca surah Al-Baqarah, hari kedua Ali Imran, hari ketiga An-Nisa. Jadi 114 surat itu bisa selesai 114 hari, 30 juz. Kemudian kalau masih sibuk kipale, ada yang paling ringan tapi paling kutu ya. Apa itu? One day one ayat. Do you understand? Satu hari satu ayat. Ya, jadi kita mengaji walaupun itu sedikit jamaah sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, golongan yang dirindukan oleh surga, sini kita. Yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang-orang yang rajin mengaji. Jadi di bulan suci Ramadan ini yang mana baik Bunsu? Mengaji atau menyanyi? Mengaji. Jadi rajin-rajin mengaji. Yang kedua, yang dirindukan oleh surga itu kata Rasulullah Muhammad SAW adalah wahafizil lisan, orang-orang yang menjaga lisannya untuk tidak bicara yang kotor, orang-orang yang selalu menjaga lisannya, mulutnya untuk tidak menyakiti, melukai perasaan orang lain, tidak mago
Menggosip. Menggosip kan menggibah, menceritakan keburukan orang lain, menggosip. Tidak benar kemudian dicerita, namanya fitnah. Benar lagi, nah dosa kalau diceritai, gibah, gosip. Apalagi pun Andre lakukan yang salah, namanya fitnah. Jadi orang-orang yang dirindukan itu adalah orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Mereka lebih baik diam daripada berbicara yang kemudian melanggar aturan agama kita, jamaah sekalian. Jadi sekali lagi, surga itu rindu kepada mereka yang senantiasa menjaga lisannya. Jadi perlulah kita hati-hati dengan lisan kita ini, karena hafizil lisan, kata Nabi, orang yang mampu menjaga lisannya adalah orang-orang yang dirindu oleh surga, jamaah sekalian. Betapa banyak orang yang diangkat derajatnya mulia di dunia dan di akhirat karena lisannya, dan betapa banyak juga orang-orang yang hina, bahkan sampai di balik penjara. Kenapa? Karena lisannya. Olehnya, mari kita jaga lisan kita, terlebih lagi ini kita berada di bulan mulia, bulan suci Ramadan. Orang yang puasa, kata Nabi, rubba so'imin laysa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak, kata Nabi, orang-orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya. Anda tidak upah pahala. Kenapa? Karena mereka puasa tapi mencela. Mereka berpuasa tapi berbohong. Mereka berpuasa tapi tidak menjaga pandangan matanya. Mereka berpuasa tapi tidak menjaga syahwatnya. Mereka berpuasa tapi melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang kita dapatkan dalam puasa kita kecuali lapar dan dahaga saja ketika kita melakukan hal-hal tersebut. Olehnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua, orang yang dirindu surga adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Maka jagalah lisan kita untuk berkata baik. Kalau tidak mampu berkata baik, lebih baik diam. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, kata Nabi, golongan ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imul ji'an. Wa mut'imul ji'an. Orang-orang yang selalu memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Orang yang gemar memberikan makan kepada orang-orang kelaparan. Jadi kalau sukaki memberi makan, tidak sekeki. Ada orang yang lapar kita berikan makan, ada orang yang berpuasa kita suguhi makanan, baik kita bawa ke masjid itu kueta, atau kalau ada rezeki kita buat juga seperti ini. Ini semua nih orang-orang yang dirindukan oleh surga. Orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang-orang yang lapar itu. Kata Nabi, man fattara iman kana lahu mislun ajrihi ghairu annahu. Siapa orang yang memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, siapa orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa, maka orang itu yang memberi itu akan dapat pahala sebanyak orang-orang yang berbuka itu tanpa mengurangi pahalanya yang berbuka. Saya ulangi, siapa orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka orang yang memberi itu, apakah dia memberi sebiji kurma, ataukah semangkok kue, ataukah secangkir cendolo, atau makanan yang dia berikan itu, semuanya akan dia dapatkan pahalanya sebanyak orang yang makan itu tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir jamaah sekalian, kata Nabi, orang-orang yang dirindukan surga, golongan yang keempat itu adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jika kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, maka kitalah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Nabi ingatkan kita, kata Nabi, ada dua kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa itu. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitri. Dua kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang berpuasa itu. Pertama, farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika mereka berbuka puasa. Ibu, Pak, bahagia tidak pun nak buka maka sinampe.
Setiap hari kita tahan lapar dan haus. Kalau berbuka Ki, pasti bahagia Ki. Senang sekali perasaan. Kenapa? Kita sudah melakukan kewajiban kita. Sepanjang hari kita tahan lapar dan haus. Sepanjang hari kita tahan hawa nafsu kita. Tiba masanya berbuka, itu nikmat jamaah sekalian. Itulah kebahagiaan kata Nabi. Jadi bahagia Ki. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, banyak sekali kue. Betul tidak Bu? Pak, berapa kali Bapak makan kalau Ramadan? Pinsikur kingan biasanya punah bulan suci Ramadan Pak. Ya? Kan di luar Ramadan pintal luki. Di luar Ramadan, makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau bulan puasa berapa kali kita makan? Ya? 2 kali. Yakin 2 kali? Yang kurang yang kiri. Pertama ketika sahur. Nari sahur makan gitu. Sebentar ketika azan maghrib kita makan. Buka dulu. Ngandre ke cendol ka kue ka lapis ka rokok makan 2 kali itu. Setelah itu lampaki semuanya maghribi, salat maghrib. Pulang dari salat maghrib, ngandre kise pintal lumaki. Sebentar kita pergi tarwi. Pulang tarwi pare-pare ki. Ngandre kise ping sukura mekinyo, ping apa? Mainin yo nu suara angagi. Padome nga lampat domeng. Suka game pagosi pa lampat toi. Pokoknya minron yo tangga bangi Pak Rese. Apa haju? Ngandre, pilih mengandre. Jadi lebih banyak itu makan tak kalau bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Yeah. Oke, terakhir jamaah sekalian kata Nabi, kebahagiaan kedua yang akan dirasakan oleh orang beriman itu adalah farhatun inda liqa'i rabbi. Orang-orang yang berpuasa itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah bilang, wahai orang puasa, masuklah engkau ke dalam pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu namanya Ar-Rayyan. Dahulu jannah as-soimina. Dan orang-orang yang akan memasuki pintu surga itu adalah orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan tuan rumah kita semua yang hadir, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam pintu Ar-Rayyan itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Kita berdoa menjelang buka puasa ini Bapak Ibu sekalian. Kita doakan juga keluarga, kerabat, tetangga kita, Bapak Serka Samsul. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, keturunan yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan setiap aktivitasnya diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai doa kita dengan membaca Quran, kitab suratul Fatihah. Al-hasihin niyah wa likulli niyatin sholihah bi barakatil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal karim wa sin sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat ya kadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal adha bi syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma dafa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fasha wal munkara. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal salama wa abwabal quwwa wa abwabal sihha wa abwabal rahmah wa abwabal ilmi wa abwabal rizqi wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah wa abwabal rayyan ya rahman rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadi dipersilahkan menanti waktu, silahkan untuk mengambil makanan yang telah disiapkan oleh keluarga. Demikian, terima kasih atas kedatangan, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.